Di era sekarang, dunia kerja mengalami banyak perubahan. Perkembangan teknologi dan media digital membuat pilihan pekerjaan semakin beragam. Nah, perubahan ini sangat mempengaruhi generasi Z atau Gen Z, yaitu generasi yang tumbuh bersama internet dan teknologi digital sejak usia muda. Bagi Gen Z, kerja ideal bukan hanya tentang memiliki pekerjaan, tetapi tentang kualitas dari pekerjaan itu sendiri. Kerja ideal dapat diartikan sebagai pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, memberikan rasa aman, serta mendukung kenyamanan dan pengembangan diri. Beberapa ciri kerja ideal menurut Gen Z: gaji yang layak dan sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Cara pandang Gen Z dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang terus berubah. Gen Z juga belajar dari generasi sebelumnya yang sering bekerja keras, namun harus mengorbankan waktu dan kesehatannya. Meskipun memiliki gambaran kerja ideal, generasi Z tetap menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja. Tantangan tersebut meliputi persaingan kerja yang ketat, tuntutan keterampilan yang tinggi, serta keterbatasan pengalaman kerja. Oleh karena itu, Gen Z perlu memiliki sikap realistis, mau belajar, dan terus mengembangkan kemampuan diri. Kesimpulannya, pekerjaan ideal bagi Gen Z itu bukanlah pekerjaan yang sempurna, melainkan pekerjaan yang selaras dengan tujuan hidup, nilai pribadi, dan kondisi nyata yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi, yaitu berjudul Kerja Idealis versi Gen Z. Dengan saya mewawancarai Bu Risma sebagai narasumber. Oke Bu Risma, saya ingin bertanya kepada Bu Risma. Pesan atau nasihat bagi Gen Z dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, meliputi sikapnya, keterampilannya, bahkan mental yang diperlukan itu seperti apa menurut Bu Risma? Menurut saya ya, mulai dari sikap dulu. Iya. Karena ketika sikap yang terbentuk itu sudah baik, pasti akan mempengaruhi mental yang tercermin dari diri kamu. Nah, Oke. sikap ini, kalau dari saya yang pasti sikap-sikap yang mengarah ke hal-hal yang positif. Itu ada banyak hal ya yang mempengaruhi. Nah, lalu ketika kamu punya sikap yang bermanfaat untuk diri kamu dan berdampak baik untuk orang-orang sekitar, maka juga itu akan mempengaruhi keterampilan yang kamu miliki. Keterampilan itu kan ada soft skill sama hard skill. Keterampilan dari internal kamu dan juga keterampilan yang bisa kamu asah. Nah, untuk sikap yang harus dimiliki oleh Gen Z itu adalah sikap-sikap yang tidak mudah nyerah. Tidak mudah nyerah ini maksudnya sikap apa mental ini? Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Oke. Jadi minimal mulai dari kebiasaan kamu, karena interaksi kita banyak di sekolah, ya kebiasaan kamu yang kamu cerminkan di sekolah. Kamu refleksiin, hari ini aku udah ngapain aja ya? Hari ini aku ngerasain apa aja ya? Sedih, marah, sebel, penyebabnya apa ya? Nah, terus kalau misal dapat masukan, terus masukan dari orang lain, atau misal ada orang yang sebel sama kamu, kira-kira kenapa ya? Nah, itu kamu jadikan sebagai refleksi dan evaluasi untuk hari esok. Kira-kira berarti besok aku ngelakuin ini, biar harapannya begini. Dan itu nggak hanya besok, tapi juga berlaku sampai besok dan ya sampai selama kita hidup. Oke. Nah, jadi fungsinya refleksi adalah untuk bisa kita membuat evaluasi dan evaluasi untuk kembali ke diri kita sendiri untuk apa ya? Untuk membentuk, untuk memperbaiki sikap setiap harinya, untuk membentuk mental kamu semakin kuat dan ya mengasah skill baik itu soft skill dan hard skill. Jadi semuanya itu pasti saling berkaitan satu sama lain. Nah, Oke. Terus menurut Bu Risma, kerja ideal itu seperti apa Bu? kerja ideal. Iya. Wow, menarik. Kalau versi Gen Z kan yang kerjanya itu Versi Gen Z. iya, menurut teman-teman saya kemarin saya tanya ini tuh kayak kerjanya yang waktunya itu terbatas tapi gajinya itu tinggi. Seperti itu. Betul, itu kerja ideal. Kerja ideal apa kerja idealis? Untuk saya sekarang ya, yang di usia kepala mau 3. Cara pandang terhadap segala sesuatu, salah satunya itu kerja. Menurut saya itu setiap pergantian usia itu pasti berubah. Karena Makin bertambah usia kamu, pengalaman itu kan juga semakin bertambah juga. Oh, iya, Tapi iya. ya tetap itu keputusannya tetap kembali sama kamu, kembali sama diri kita. Setiap bertambahnya usia itu kamu ngerasa ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang kamu punya, itu pasti juga akan mempengaruhi POV-mu atau cara pandangmu terhadap kerja. Gitu. Oke. Jadi kalau yang saya rasakan saat ini, kerja ideal itu bagaimana?
Yang pertama adalah kerja sesuai dengan apa yang kamu sukai. Sesuai passion. Kamu harus cari dulu apa yang kamu sukai. Passion itu. Tapi terkadang banyak orang yang merasa terjebak juga dengan kata passion. Jadi kan subjektif ya. Gitu. Tapi juga yang penting dapat income. Yang penting dapat gaji, dapat pendapatan. Terus ya kita layak untuk menghargai diri kita sendiri, diri kita ya, kemampuan diri kita lah. Kalau kamu merasa diri kamu bisa untuk dengan skillku yang kayak gini, aku bisa dapat gaji yang seperti ini ya nggak apa-apa menuntut gaji tinggi kayak gitu. Tapi kamu tetap harus melihat realita yang ada di lapangan, realita yang ada di masyarakat. Kalau kamu cuma belajar aja tanpa ngasah skill kamu untuk cari uang, saya rasa itu nanti kamu akan ngerasa agak lambat nih Jalannya. untuk mendapatkan income yang kamu inginkan sesuai dengan cita-cita sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Risma sudah membantu tugas kelompok saya, yaitu wawancara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.